Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Hermansyah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional dengan NIM 2190302039. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Bonifasius MHN MSI MM. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang memahami alam pikiran manusia dan perkembangannya. Dari materi tersebut ada 4 poin. Poin yang pertama ada hakikat manusia dan sifat keinginannya, perkembangan fisik manusia, sifat dan pikiran manusia, dan sejarah pengetahuan manusia. Tapi yang akan saya bahas kali ini adalah poin pertama, yaitu hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Di sini ada pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang kuat. Ada juga yang menyebut hakikat manusia adalah makhluk yang sempurna. Ada juga yang menyebutnya makhluk paling cerdas. Dari semua itu menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang positif. Selanjutnya ada macam-macam hakikat manusia. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Terus, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai tuntas selama hidupnya. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha atau mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketak terdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Di sini ada hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat. Hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat tentu karena manusia dicipta dengan diberikan akal. Dengan akalnya manusia bisa mengalahkan terbangnya burung yang terbang ke angkasa. Dengan akalnya manusia bisa berenang di dasar laut seperti ikan. Dibanding makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. Selanjutnya ada hakikat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya, dan manusia diberi naluri. Naluri adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyatakan suatu tindakan. Setiap makhluk hidup memiliki dorongan yang dapat diekspresikan secara spontan sebagai tanggapannya kepada stimulus yang muncul dari dalam diri atau dari luar dirinya. Naluri ini tidak setiap waktu muncul yang baik, tetapi kadang muncul naluri kejahatan. Namun pada hakikatnya atas tindakan kebaikan maupun kejahatan manusia memiliki tanggung jawab. Hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya. Mengenai wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan akan dipaparkan oleh paham eksistensialisme dengan tujuan agar menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, tanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak, dan yang terakhir kemampuan menghayati kebahagiaan.
Sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu, manusia sering mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pengetahuan seperti inilah yang disebut pseudoscience. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Sifat keingintahuan manusia. Cara memperoleh semu pseudoscience antara lain mitos, wahyu, otoritas dan tradisi, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, dan cara coba ralat. Ilmu pengetahuan alam bagi manusia. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang telah diketahui. Untuk mengetahui sesuatu, manusia dapat menggunakan inderanya dengan cara mendengar, melihat, merasa, mencium, dan sebagainya. Semua pengetahuan yang didasarkan secara indrawi dikategorikan sebagai pengetahuan empiris. Artinya pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Oleh karena itu, pengalaman menjadi bagian penting dari seluk-beluk adanya pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.